Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kawan-kawan belajar tauhid rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang isti'azah atau ta'awuz, yaitu ucapan auzubillah minasyaitonirrajim. Apakah itu akan dibaca sebelum Al-Fatihah atau tidak? Eh, eh, Tetapi ketika kita berbicara tentang isti'azah ini, mau tak mau kita nanti tentu harus berbicara tentang apa itu setan dan apa itu manusia. Karena apa? Karena kita sebagai manusia berlindung kepada Allah dari godaan setan. Maka kita juga harus memahami apa hakikat setan dan hakikat manusia. Lalu permasalahan berikutnya yang perlu kita fahami bahwasanya terbagi dua antara manusia yang digoda dengan manusia yang dikuasai oleh setan. Nah, jadi mungkin setelah ini kita akan berbicara tentang khasiatul insan. Ya, itu adalah khasiatnya manusia. Manusia itu terdiri dari apa gitu. Sehingga kita memahami nanti bagaimana manusia itu bisa dipengaruhi oleh setan. Kalau kita berbicara tentang isti'azah, kita lihat dalam surat An-Nahl ayat 98 dan 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa iza faraqtal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim." Jika kamu membaca Al-Qur'an, hendaklah kamu minta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan itu tidak memiliki kekuasaan atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Rabb-nya. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu waladzina hum bihi musyrikun, ya. Sesungguhnya kekuasaan setan itu hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya menjadi pemimpin, atas orang-orang yang mempersekutukannya. Oke. Jadi ini ada 3 hal, ini luar biasa, ya. Yang pertama itu adalah tentang membaca Al-Quran itu kita harus meminta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan terkutuk. Inilah pendapat jumhur ulama. Jadi ada kewajiban kita membaca ta'awuz atau beritiazah sebelum membaca Al-Quran. Dan ini jugalah yang akan kita dapatkan, ya, bahwasanya ada kewajiban kita membaca ta'awuz setelah takbir, ya, sebelum membaca Al-Fatihah, ya, atau surat Al-Quran, ya, secara syir. Nah, dalam sholat id juga gitu ya, setiap sholat id setelah takbiratul ihram itu sebelum membaca takbir itu kita membaca ta'awuz. Nah, ini apa landasannya kepada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dalam riwayat Imam Ahmad, ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat malam, beliau itu membuka sholat dan bertakbir, lalu mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdik, ya, lalu memuji-muji Allah, lalu mengucapkan la ilaha illallah sebanyak 3 kali, lalu mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau a'udzubillahis samiil alimi minasyaitonirrajim. Jadi Rasulullah di sini berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Balik lagi kepada surat An-Nahl tadi, ya. Ya, jadi jelas kewajiban kita ada kewajiban kita untuk minta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah, tadi dikatakan bahwasanya setan itu tidak berkuasa atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Rabb-nya. Tetapi bukan berarti dia tidak digoda, ya. Karena manusia itu berarti akan selalu digoda oleh setan sampai akhir hayat hidupnya. Jadi ada orang yang beriman dan ada orang yang tidak beriman, ya. Ya, atau ada orang yang tidak beriman, tentu dia siapa? Dia mengambil setan sebagai pemimpinnya gitu, istilahnya seperti itu. Jadi setan itu punya kuasa kepada orang yang menjadikan setan itu sebagai pemimpin. Siapa itu orang-orang yang jauh daripada perintah-perintah Allah, ya. Lalu ada orang yang mempersekutukannya. Nah, di sini kita harus paham bahwasanya manusia itu mempunyai pemahaman, ya. Ada pemahaman, ya, manusia itu punya pemahaman sendiri.
Lalu ketika pemahamannya benar, maka dia akan digoda oleh setan. Ketika dia pemahamannya salah, maksudnya salah itu apa? Tidak sesuai dengan pemahaman, tidak sesuai dengan yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya, maka dia dikuasai oleh setan. Dalam arti kata, kalau pemahamannya baik, maka dia akan digoda oleh setan, dan setan bisa dia bisa berlepas diri dari setan, atau dia bisa terpengaruh. Beda dengan manusia pemahamannya itu buruk, maka dia akan dikuasai oleh setan. Ya, nah di sini ya makna berlindung di sini, berlindung kepada Allah itu adalah minta pertolongan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk itu ya. Kenapa? Karena memang setan itu pada hakikatnya, terutama dari golongan jin, itu tidak bisa dilihat oleh manusia gitu. Tapi mereka bisa melihat manusia. Mereka melihat manusia di satu tempat, istilahnya seperti itu. Maka mereka memasukkan was-was ke dalam hati. Ya, 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 was-was ke dalam hati. Terutama yang ini. Nah, di sinilah kita perlunya beristiazah kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk. Karena apa? Setan itu adalah musuh yang nyata. Innahu lakum aduwwum mubin. Sungguhnya mereka itu bagi kalian, kata Allah, adalah musuh yang nyata. Jadi setan itu adalah musuh yang nyata. Kemudian, ya, ya tadi ya. Jadi ada manusia punya pemahaman ya. Maka di sini nanti kita akan masuk sebagaimana dikatakan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Ya, manusia itu salah. Ya, melakukan kesalahan itu ada 3. Jadi biar kita paham nih tentang bagaimana hakikat pemahaman ya bagaimana manusia itu bertingkah laku buruk. Yang pertama itu adalah dia mempunyai pemahaman yang salah. Itu dulu salah gitu ya. Maka ketika dia ya misalnya kayak gini, dia tidak ada masalah batasan halal dan haram. Maka untuk melakukan kesalahan itu gampang buat dia. Ya, karena apa? Pemahamannya. Karena pemahaman inilah yang akan membentuk tingkah laku gitu ya. Jadi mafahim manusia itu akan mempengaruhi tingkah laku. Contoh ya, kalau misalkan ya ada satu orang gitu ya, dia mempunyai pemahaman, mempunyai persepsi baik terhadap satu orang dengan ya seorang yang A, lalu dia mempunyai persepsi yang buruk terhadap seorang yang B, maka tingkah lakunya akan berbeda terhadap A dan terhadap yang B. Ya, begitu juga kalau misalkan ada orang C yang dia tidak mempunyai pemahaman sama sekali, ya, maka dia tidak akan mempunyai sikap terhadap orang tersebut. Nah, di sini pentingnya pemahaman itu yang kita sebut dengan mafahim, ya. Nah, maka Syekh Taqiyuddin An-Nabhani membagi 3. Kenapa manusia itu berbuat kesalahan atau berlaku buruk? Pertama itu adalah dia mempunyai pemahaman yang salah. Ya, ya, dia tidak misalkan menganggap berikhtilat itu tidak haram, maka itu pemahaman yang salah. Maka dia melakukan hal yang tersebut gitu ya. Atau misalnya riba tidak haram misalnya, itu pemahaman yang salah dia lakukan. Maka itu nggak perlu dipengaruhi oleh setan gitu ya. Itu yang pertama gitu. Yang kedua, dia sudah mempunyai pemahaman yang benar. Nah, ketika dia bertindak, bersikap, dia tidak mengikatkan tingkah lakunya tersebut dengan pemahaman itu tadi. Itu yang kedua. Dalam arti kata dia misalkan lupa, atau yang kita sebut dengan khilaf. Nah, yang ketiga, ya, dia berada di dalam godaan setan yang terkutuk. Dalam arti kata, ketika dia mempunyai pemahaman yang benar, lalu dia kalah terhadap bisikan setan. Nah, inilah 3 hal yang membuat manusia itu bisa berbuat keburukan. Maka ya langkah-langkahnya ini adalah yang pertama itu memang kita harus mempunyai pemahaman yang benar dulu. Kita perbaiki pemahaman kita ya dengan mengaji ya, dengan membaca ya, memahami apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Dengan ya mencari ilmu, itu yang pertama. Yang kedua ini caranya adalah bagaimana kita menjaga diri sebenarnya. Menjaga diri tidak mengindra hal-hal yang akan menjatuhkan kita dari godaan setan, atau yang kedua ini menjaga diri dari hal-hal yang melupakan kita kepada akidah kita. Maka berteman dengan orang-orang yang soleh, mendengarkan yang baik-baik saja, gitu. Jangan berkumpul orang-orang yang akan membuat kita lupa dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, yang ketiga ini berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya, dan termasuk juga misalkan menjaga wudhu, ya, menjaga wudhu, lalu tidak ada foto atau bukan foto ya, lukisan, ya, kalau foto masih boleh ya, lukisan atau patung-patung dalam rumah gitu, sehingga malaikat tidak masuk ke rumah kita gitu. Karena apa? Karena nanti ketika kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan itu, ya, Allah akan menantangkan malaikat untuk mengusir setan tersebut dari sekitar kita. Nah, itu masalah pemahaman ya. Jadi kenapa kita bertingkah laku salah itu ya, karena ada 3 hal tadi. Kita mempunyai pemahaman yang salah, yang kedua kita lupa dengan keimanan kita, dengan pemahaman kita, yang ketiga itu kita jatuh dalam godaan setan. Ya, tadi sudah sampaikan cara-caranya secara ringkas bagaimana kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk ya. Oke, nah ya, dan bagi orang-orang yang mempunyai keimanan yang benar, maka dia akan paham gitu. Ini pemahamannya dia. Ya, misalkan ini nih. Ya, pemahamannya tentang ya tidak boleh suap menyuap. Nah, itu kan. Kan ada hadis Rasulullah SAW bahwasanya siapa yang menyuap dan disuap sama-sama dalam neraka. Lalu datang dia ada masalah, lalu dia berpikir untuk menyuap. Ya, nah, dia tahu bahwasanya itu haram, tapi karena dia ingin gampang, dia ada keinginan seperti tersebut. Maka di sini dia harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan. Ya, sebagaimana firman Allah ya dalam surat Al-A'raf ya. Wa imma yanzaka annaka minasyaiton nasgun fasta'iz billah innahu sami'un alim ya. Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dalam surah Al-A'raf dengar lagi Maha mengetahui. Dalam surah Al-A'raf ayat 2 ini ya. Nah, itu jadi kalau kita mempunyai pemahaman yang benar, lalu ada was-was, kita tahu ini enggak sesuai dengan keimanan kita, maka berlindunglah kepada Allah dari godaan setan. Nah, setan ini juga ada dari golongan jin dan golongan manusia. Ya, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 112, wa kadzalika ja'alna likulli nabi aduwwus syayatinal insi wal jinni ya. Ya, dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan jenis jin. Ya. Yuhi ba'duhum ila ba'di zukhrufal qawli gurura ya. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah untuk menipu manusia. Nah, jadi kalau setan itu ada yang jenis jin, nah jenis jin yang mendatangkan was-was dalam hati kita ya. Ya, tiba-tiba aja terbesit dalam hati, dan jenis manusia, nah itulah manusia-manusia yang mengajak kepada keburukan ya, jauh dari syariat. Nah, apakah ada banyak ya, ini seperti itu ya, orang-orang yang menentang syariat itu ya bisa dikatakan setan dari jenis manusia ya, membela keburukan gitu. Ya, dan ada perintah kita untuk berlindung kepada Allah dari godaan setan, jin maupun manusia, sebagaimana dalam hadis ya dari buku Musnad Imam Ahmad. Rasulullah SAW itu bersabda, ya Abazar ya ta'awaz billahi minasyaitinil insi wal jin ya. Hai Abu Zar, mohon perlindunganlah kepada Allah dari setan-setan jenis manusia dan jin. Fakultu, lalu Abu Zar bertanya gitu kan, awal insi syayatin, apakah ada setan dari jenis manusia? Ya, beliau jawab iya. Na'am, kata Rasulullah. Nah, itulah penjelasan tentang ta'awuz ya, biar kita memahami juga kenapa manusia itu berbuat salah ya. Ada peran pemahaman di sana. Ya, kemudian yang kedua ada peran godaan dari setan. Nah, berikutnya insya Allah kita akan berbicara tentang khasiatul insan. Mudah-mudahan masih tetap bisa bersabar.